Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang tugas yang pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab sesuai kaidah tasrif yang pernah kita pelajari. Mari kita simak slide berikut ini. Marilah kita mulai acara kita, agenda kita ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat slide berikut. Pembahasan tugas terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab sesuai kaidah tasrif. Yang pertama, Fatimah menulis tulisan. Yang kedua, Muhammad adalah penulis. Ketiga, masjid itu terlihat. Keempat, Ali dan Umar telah melihat sebuah rumah. Yang kelima, saya telah melihat sebuah pemandangan dengan kacamata. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Fatimah menulis tulisan. Di sini ada kata kerja. Kita perhatikan kata menulis, kata kerja. Kemudian ada juga kata benda yang berasal dari kata kerja, yakni tulisan. Maka ini bisa dipastikan berasal dari satu kata, asal kata yang sama, berasal dari kata kataba. Kemudian kata kerja di sini tidak ada ketentuan waktu, lampau, sedang, atau yang akan datang. Maka kita beri kebebasan untuk memilih antara memakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Yang pertama, fi'il madhi. Katabat Fatimatu al-kitabata. Katabat. Kenapa pakai katabat? Karena sesuai di tasrif lugawi yang pernah kita hafalkan, karena ini domirnya adalah hiya, maka kita harus memakai katabat. Seperti yang kita pahami, pernah kita pelajari sebelumnya, jika kita tasrif dalam tasrif lugawi, maka kataba, katabu, katabat, hiya katabat. Maka katabat Fatimatu al-kitabata. Kenapa Fatimatu dhamma? Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kaidah asal dari subjek itu harus berharokat dhamma atau kedudukannya sebagai rofa. Secara mendasar seperti dulu yang sesuai yang kita pelajari. Kemudian al-kitabata. Al-kitabata kenapa di sini adalah fathah? Karena sebagai objek atau maf'ul. Ya. Tadi subjek sebagai fa'il, maf'ul sebagai objek. Maka harus dibaca fathah. Itu adalah kaidah asalnya. Sedangkan kenapa memakai al? Ya. Al di sini sebagai al-ta'rif atau untuk menentukan suatu barang tertentu sudah jelas. Define it, seperti dalam bahasa Inggris the writing, ya. Fatimah write the writing, menulis sebuah tulisan, maka kita boleh memakai al kalau dalam bahasa Arab. Kemudian bentuk yang kedua adalah dalam bahasa dalam fi'il mudhari'. Kataba yaktubu. Nah, jika kita tasrif lugawi, maka ketemu hiya taktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, maka di sini kita memakai hiya taktubu. Kemudian yang kedua adalah Muhammad adalah penulis. Di sini ada sebuah kata benda atau isim penulis berasal dari satu kata yang sama, kataba. Maka dalam kaidah tasrif kita harus mengambilnya dari isim fa'il. Maka Muhammad adalah penulis, maka cukup bisa kita terjemahkan Muhammadun katibun. Karena katibun di sini sigotnya adalah isim fa'il. Kataba yaktubu kataban atau kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Nah, yang menulis. Maka di sini tergolong jumlah atau bentuk kalimat ismiyah, mubtada dan khobar, atau diterangkan dan menerangkan kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian
yang ketiga adalah masjid itu terlihat. Nah, sama. Terlihat di sini adalah sebuah isim, ya, isim yang berasal dari satu kata kerja nazoro. Dalam kaidah tasrif, maka di sini kita bisa menggunakan sigot isim maf'ul yang artinya terlihat atau dilihat. Maka al-masjidu manzurun. Al-masjidu manzurun. Ini sudah menunjukkan masjid itu, karena dengan keberadaan al, maka sudah tertentu muayyan. Masjid yang mana? Masjid itu manzurun. Al-masjidu manzurun. Atau bisa juga bentuk yang kedua, bisa kita tunjukkan dengan isim isyarah dzalika, yang artinya itu. Dzalikal masjidu manzurun. Ya. Kemudian yang keempat, Ali dan Umar telah melihat sebuah rumah. Ya. Di sini ada dua orang, ada sebuah subjek, Ali dan Umar. Maka bentuk yang pertama menggunakan kata kerja telah melihat, maka fi'il madhi, pas, lampau. Nazara Aliyun wa Umarun al-baita. Karena bentuk jumlah fi'liyah, fi'il di awal ini adalah menggunakan nazara, maka bentuknya tetap mufrad, tidak boleh nazara, karena sifat dari fiil salah satunya adalah selalu dalam bentuk mufrad jika di awal kata. Maka nazara Aliyun wa Umarun al-baita. Ustaz, gimana jika tadi di awal katabat Fatimatu kok katabat bukan kataba? Ya, kaidahnya adalah selalu mufrad. Ya. Walaupun di sini katabat, tetap di sini adalah mufrad untuk mu'anas. Jadi Fatimatu. Ya, maka nazara Aliyun wa Umarun al-baita. Kenapa al-baita berharokat fathah? Karena di sini adalah sebagai maf'ul. Ya, sebagai maf'ul atau sebagai objek, maka harus berharokat fathah. Yang diingat-ingat kaidahnya awal adalah setiap subjek harus rofa atau domah. Setiap maf'ul atau objek harus fathah. Itu kaidah awalnya. Tetapi nanti banyak pengecualian, cirinya domah itu bisa samar diganti dengan yang lain. Nanti kita bahas di kitab Jurmiyah di bab berikutnya, al-i'rab. Kemudian jika bentuk jumlah ismiyah atau yang diawali dengan isim seperti yang kedua ini, maka baru berubah menjadi tasniyah atau fi'il untuk dua orang. Aliyun wa Umarun nazara al-baita. Ali dan Umar telah melihat sebuah rumah. Seperti itu. Kemudian yang kelima, saya telah melihat sebuah pemandangan dengan kacamata. Nah, ingat, di sini telah melihat berarti fi'il madhi karena telah lampau. Kemudian saya, maka sesuai dengan tasrif lugawi, nazartu. Nah, nazartu. Nazara, nazara, nazaru, nazarat, nazarata, nazarna, nazarta, nazartuma, nazartum, nazarti, nazartuma, nazartunna, nazartu, nazarna. Maka menggunakan nazartu. Nazartu al-manzara bil minzari. Saya telah melihat pemandangan dengan kacamata. Ada beberapa ikhwah yang menjawab dengan makna atau terjemah kata yang lain. Kita maklumi, tapi mohon maaf kita mencoba untuk menjawab dengan sesuai tasrif yang pernah kita pelajari sehingga bisa dipraktekkan secara tulisan dari faedah mempelajari tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Intinya seperti itu. Maka ikhwan sekalian, dengan pembahasan tugas ini sebenarnya adalah untuk menguji pemahaman kita dari tasrif lugawi maupun istilahi. Bagaimana menggunakan, kapan menggunakan katabat, kapan menggunakan nazartu, kapan menggunakan manzurun sebagai sigotnya isim maf'ul. Maka ikhwan sekalian, beberapa yang sudah mengumpulkan saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk mempelajari bagian dari agamanya, dan karena Allah jika berkehendak seseorang untuk menjadi baik adalah untuk selalu tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
dan dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.